Halo adik-adik, selamat datang kembali di Rumbaya. Video kali ini kita akan membahas statistika data tunggal bersama Kak Dwita. Tonton terus sampai habis ya. Untuk awalnya, kita mengenal dulu apa itu data dan apa itu datum. Data merupakan sejumlah nilai yang diperoleh dari sebuah percobaan atau ujian, sedangkan datum merupakan masing-masing nilai pada data. Contohnya, hasil pengukuran berat badan 5 murid di sekolah X adalah 43 kilo, 43 kilo, 44 kilo, 55 kilo, dan 60 kilo. Nah, datanya ini merupakan keseluruhan hasil pengukuran berat badan 5 murid, sedangkan datumnya itu adalah berat masing-masing murid tersebut, yaitu 43, 44, 55, dan 60. Selanjutnya, dari data yang akan kita dapatkan nanti, kita akan mempelajari modus, median, dan min. Sekarang kita masuk di bagian modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang paling banyak muncul atau nilai yang memiliki frekuensi paling tinggi. Sebagai contoh, yang A, di sini ada diagram lingkaran yang memiliki 3 warna, yaitu ada warna hijau dengan 74%, ada warna biru dengan 17%, dan ada warna merah muda dengan 9%. Maka modusnya adalah bagian warna yang paling mendominasi atau memiliki presentasi paling besar, yaitu adalah warna hijau. Maka modusnya adalah yang warna hijau. Yang B, di sini ada sebuah diagram batang yang memiliki 5 bagian berbeda warna. Ada warna kuning, hijau, merah, ungu, dan merah muda. Maka modusnya adalah yang memiliki frekuensi paling tinggi. Di antara kelima warna berikut, yang paling tinggi adalah warna merah. Maka modusnya adalah yang warna merah. Untuk contoh soal yang C, diketahui data nilai ulangan matematika Vina sebagai berikut: 7,8, 8, 7, 6, 8, 9, 10, 9,10. Maka untuk menentukan modus, kita ubah menjadi tabel terlebih dahulu yang terdiri atas nilai dan frekuensi. Nah, nilainya ini kita urutkan dari nilai terendah ya, yaitu ada 6, 7, 8, 9, lalu 10. Frekuensi ini merupakan banyaknya nilai tersebut. 6 hanya ada 1. 7 ada 1, 2. 8 ada 1, 2, 3. 9 ada 2 dan 10 ada 2. Maka karena modus merupakan nilai yang paling banyak muncul, berarti modus dalam nilai ulangan matematika Vina adalah nilai 8. Kenapa? Karena nilai 8 muncul sebanyak 3 kali. Sedangkan nilai yang lainnya hanya muncul sebanyak 2 kali atau bahkan sekali. Selanjutnya, median. Median biasa disebut sebagai nilai tengah. Nah, median ini didapatkan dengan mengurutkan data terlebih dahulu. Lalu kita tentukan datanya itu ganjil atau genap. Apabila datanya ganjil, maka kita bisa langsung mengambil nilai tengahnya. Sedangkan apabila datanya genap,
Maka dua nilai di tengah kita jumlahkan, lalu kita bagi 2. Sebagai contoh, yang pertama, diketahui data berat badan 5 murid di SMP XYZ sebagai berikut. 40 kilo, 45 kilo, 42 kilo, 43 kilo, dan 45 kilo. Carilah mediannya. Karena di sini telah diketahui 5 murid, berarti data ini adalah data ganjil. Jadi kita urutkan terlebih dahulu ya. 42, 43. Maaf ya, ternyata ada yang lebih kecil, 40 di sini. 40, 42, 43, 45, 45. Lalu kita ambil nilai tengahnya, yaitu 43. Maka mediannya adalah 43. Contoh berikutnya, diketahui data nilai ulangan IPA Firza sebagai berikut. 10,9, 10,8, 7,5, 7,6, 10,8. Maka kita urutkan dari yang terkecil terlebih dahulu ya. Berarti 5,6, 7,7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10. Lalu kita hitung, ini termasuk data ganjil atau data genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka data ini merupakan data genap. Nah, data genap ini berarti kita cari dua nilai yang ada di tengah, yaitu 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 angka. 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 angka. Berarti dua nilai di tengah itu adalah nilai 8 dan 8. Maka kedua nilai yang ada di tengah ini kita jumlahkan, lalu kita bagi 2, yaitu 8 ditambah 8 dibagi 2. 16 dibagi 2, yaitu 8. Maka mediannya adalah 8. Lalu yang terakhir ada min. Min merupakan nilai rata-rata dari suatu kelompok data. Nilai min didapat dengan menjumlahkan semua nilai yang terdapat dalam data dan membaginya dengan jumlah data yang ada. Nah, rumusnya adalah di sini kita memakai X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik sampai dengan Xn dibagi N. Nah, untuk mempermudah, min sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Contoh, Rani mencatat waktu larinya selama seminggu terakhir. Berikut datanya: 12 menit, 10 menit, 11 menit, 13 menit, 9 menit, 10 menit, dan terakhir 10 menit. Maka min sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, di sini waktu larinya kita jumlahkan semua. 12 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 10. Lalu kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau karena seminggu berarti ada 7 hari. Berarti banyaknya data ada 7. Min sama dengan 75 dibagi 7, yaitu 10, 5/7 menit. Maka rata-rata Rani berlari adalah 10, 5/7 menit. Selanjutnya adik-adik, kita menggunakan konsep dan rumus modus, median, dan min yang telah kita dapatkan untuk diterapkan dalam menyelesaikan masalah.
Nah, penyelesaian masalah ini bentuknya adalah soal cerita yang akan kita kerjakan. Nomor 1, Pak Wayan mempunyai 6 ekor sapi. Rata-rata berat satu ekor sapi adalah 460 kg. Berat kelima sapi adalah 475 kg, 490 kg, 430 kg, 420 kg, dan 460 kg. Yang ditanya adalah tentukan berat sapi ke-6. Tadi telah kita pelajari bahwa min sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, kita di sini punya nih, rata-ratanya itu adalah 460. Sedangkan banyaknya data adalah 6 ekor sapi. Nah, jumlah seluruh data berarti kita jumlahkan berat-berat sapinya. Yang pertama ada 475, yang kedua 490, yang ketiga 430, yang keempat 420, yang kelima 460, dan yang keenam kita ibaratkan X. Nah, untuk mencari nilai X, kita kali silang. Nah, 460 dikali 6. Aku tulis ya, 460 dikali 6 sama dengan, ini kita jumlahkan. Aku tulis ulang. Nah, 460 dikali 6 adalah 2760. Sama dengan penjumlahan ini hasilnya 2275 ditambah X. Maka nilai X ini kita pindah ruas menjadi dikurang sama dengan X. Maka nilai X adalah 2760 dikurang 2275, yaitu 485 kg. Berarti kita tulis di sini ya. Jadi berat sapi ke-6 adalah 485 kg. Soal terakhir, rata-rata nilai matematika Jovi selama 4 kali ulangan adalah 75. Setelah ulangan yang kelima, rata-rata nilai Jovi menjadi 80. Berapakah nilai kelima yang didapatkan Jovi? Tadi kita mempunyai rumus bahwa min sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, karena di sini nilai, maka bisa kita ubah rumusnya menjadi jumlah nilai per banyak ulangan supaya kita lebih paham. Nah, berarti yang pertama ada min 1, itu adalah jumlah nilai saat Jovi mengikuti 4 kali ulangan dibagi 4. Nah, yang pertama kita mempunyai rata-ratanya adalah 75 sama dengan jumlah nilai dibagi 4. Ini kita kali silang ya, berarti 300 sama dengan jumlah nilai. Ingat ya, jumlah nilai di sini adalah jumlah nilai matematika Jovi selama 4 kali ulangan. Lalu kita mempunyai rata-rata yang kedua atau min 2, yaitu jumlah nilai ditambah ulangan kelima dibagi jumlah nilai ini kan tadi datanya ada 4.
ditambah ulangan kelima, berarti datanya bertambah 1. Berarti dibagi 5. Nah, sedangkan rata-rata yang kedua adalah 80, sama dengan jumlah nilai ditambah ulangan kelima dibagi 5. Seperti biasa kita kalikan, yaitu 400, sama dengan jumlah nilai ditambah ulangan kelima. Nah, berarti nilai ulangan kelima Jovi adalah, di sini kan kita mempunyai ini ya, persamaan bahwa 400 sama dengan jumlah nilai ditambah ulangan kelima. Tadi kita sudah dapatkan bahwa jumlah nilai itu hasilnya 300. Berarti 300 ditambah ulangan kelima sama dengan 400. Maka ulangan kelima Jovi adalah 400 dikurang 300, yaitu 100. Maka nilai ulangan kelima Jovi adalah 100. Ayo, uji kemampuan adik-adik dengan mengerjakan soal yang tertera di layar ya. Kalian bisa mempause atau men-screenshotnya. Jadikan ini sebagai acuan seberapa paham kalian terkait materi yang telah disampaikan. Adik-adik, sampai sini juga pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk mengecek description box untuk mengetahui lebih lanjut bimbingan belajar gratis dari Rumbaya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.